Sachsenring gempar. Pembalap yang berbulan-bulan memuncaki klasemen MotoGP terlempar tinggi ke udara, lalu terdiam di atas kerikil tikungan 7. Marco Bezzecchi, pembalap yang sepanjang paruh pertama musim ini memimpin perebutan gelar dunia bersama Aprilia, kini menatap meja operasi di Italia, bukan garis start Grand Prix Jerman. Sebuah high side brutal di sesi Q2 mengubah akhir pekan yang seharusnya menegaskan dominasinya menjadi bencana. Kejadiannya cepat, nyaris tanpa peringatan. Motor RSGP itu menjungkirkan Bezzecchi, membantingnya ke aspal, lalu menyeretnya berguling jauh ke dalam perangkap kerikil. Ia bangkit sambil memegangi bahu kiri, dan bahasa tubuh itu sudah menjelaskan segalanya jauh sebelum diagnosis resmi keluar. Pertanyaannya bukan lagi soal posisi start, melainkan soal seberapa dalam kerusakan yang baru saja terjadi. Untuk mengukur seberapa keras jatuhnya, ingat dulu seberapa tinggi ia sempat terbang. Paruh awal musim 2026 adalah panggung pribadi Bezzecchi. Ia memborong 3 kemenangan beruntun di awal kampanye, lalu menambah kemenangan keempat dengan menaklukkan balapan kandang di Mugello sambil memimpin finish 1-2 Aprilia dan memaksa Ducati menunduk di halaman belakang mereka sendiri. Untuk pertama kalinya dalam sekian musim, Aprilia berhenti berbicara soal potensi dan mulai berbicara soal gelar. Dan Bezzecchi dengan gaya menyerang yang seolah tak kenal rem adalah motor penggerak seluruh mimpi itu. Itulah dongeng yang dipercaya publik. Justru itu pula yang membuat apa yang terjadi sesudahnya terasa begitu kejam. Namun untuk memahami kenapa kecelakaan ini jauh lebih besar daripada satu crash kualifikasi biasa, kita harus melihat kalender beberapa pekan terakhir. Sebab luka di Sachsenring tidak jatuh ke ruang kosong. Ia datang tepat ketika Bezzecchi baru saja tergeser dari puncak ke posisi kedua. Tertinggal hanya 7 poin, tepat ketika proyek juara Aprilia untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun benar-benar terasa nyata. Ini bukan satu pukulan, ini pukulan ketiga. Mula-mula kabar resminya. Dalam pernyataan yang dirilis hanya beberapa jam setelah kecelakaan, Aprilia memastikan pemeriksaan röntgen menunjukkan patah tulang selangka kiri yang komplit dan bergeser. Patah tulang selangka memang cedera klasik di dunia balap motor, tetapi kata kunci yang menakutkan di sini adalah bergeser. Tulang yang bergeser tidak bisa disatukan hanya dengan istirahat dan tekad. Ia menuntut pen dan sekrup, dan itu berarti waktu pemulihan yang tidak bisa dinegosiasikan dengan keberanian. Tindakan itu akan ditangani Dr. Giuseppe Porcellini di Italia, nama yang sudah tidak asing di padok untuk urusan tulang pembalap. Bezzecchi terbang ke Italia hari itu juga, dan namanya resmi dicoret dari sisa akhir pekan Jerman. Lalu berapa lama ia harus menepi? Disinilah taruhan yang sesungguhnya berada. Seperti dilaporkan Crash, Bezzecchi punya waktu sekitar 3 pekan untuk menjalani operasi sekaligus memulihkan diri agar bisa tampil di Grand Prix Inggris pada awal Agustus. 3 pekan terdengar seperti waktu yang cukup. Padahal untuk seorang pemimpin klasemen yang setiap poinnya sedang diburu, 3 pekan bisa terasa seperti jurang. Setiap sesi yang ia lewatkan adalah poin yang menguap begitu saja, sementara rival terdekatnya tidak akan berhenti mengumpulkan. Dan ingat, format akhir pekan modern menyimpan 2 balapan sekaligus, sprint pada Sabtu dan balapan penuh pada Minggu. Artinya, satu seri yang terlewat bukan berarti kehilangan 1 jatah poin, melainkan 2. Dan ini bagian yang jarang ditempatkan dalam satu garis lurus. Bencana Sachsenring bukan insiden tunggal. Ternyata kalau kita runut rentetan hanya beberapa seri terakhir, musim Bezzecchi sudah dirontokkan satu persatu. Yang paling pahit, pukulan pertama justru datang dari sisi garasinya sendiri. Kembali ke Grand Prix Hungaria di Balaton Park. Di tikungan pertama lap pembuka, rekan setimnya sendiri, Jorge Martin, kehilangan kendali saat pengereman dan meluncur tak terkendali langsung ke arah motor Bezzecchi. 2 motor pabrikan Aprilia terkapar bersamaan sebelum balapan benar-benar dimulai. 2 pembalap yang seharusnya menjadi ujung tombak proyek juara Aprilia justru saling menghabisi di sudut pertama dan keduanya pulang tanpa 1 poin pun. Bagi Bezzecchi itu bukan sekadar 0 poin. Itu adalah momentum yang direbut paksa oleh orang yang paling tidak ia sangka partner di sebelah boxnya sendiri. Belum reda kekecewaan itu, datang pukulan kedua dan kali ini sebagian adalah buah tangannya sendiri. Di Grand Prix Ceko, Brno Bezzecchi terjatuh di tikungan 3 saat sprint. Ketika Marshall berusaha mengangkat motornya yang masih menyala, throttle RSGP itu tidak sengaja terpelintir dan mesin meraung keras. Dalam kondisi emosi, Bezzecchi mendorong lalu memukul Marshall tersebut. Dokumen resmi FIM Stewards menyatakan ia mendorong dan memukul Marshall yang tengah berusaha mengevakuasi motornya, sebuah tindakan yang dinilai merugikan kepentingan olahraga.
Marshal itu Ladislav belakangan menyebut peristiwa tersebut sebagai kesalahpahaman kepada TNT Sports. Namun keputusan sudah jatuh, banding ditolak dan sang pemimpin klasemen dilarang turun pada hari Minggu. Lalu datang Assen. Grand Prix Belanda menyuguhkan gambar yang membuat seluruh garasi menahan napas. Di putaran kedua balapan, Bezzecchi terjungkal keras di tikungan kiri Ramshoek, sebuah kecelakaan yang begitu ganas hingga ia sempat dilarikan ke rumah sakit dan menurut timnya berada dalam rasa sakit luar biasa. Ironisnya dari benturan sedahsyat itu, pemeriksaan justru menyatakan tidak ada tulang yang patah. Ia lolos. Nasib seolah memberinya satu peringatan terakhir. Peringatan yang di Sachsenring akhirnya benar-benar ditagih. Di titik inilah pertanyaan besarnya berubah bentuk. Persoalannya bukan lagi apakah Bezzecchi bisa pulih tepat waktu untuk Silverstone. Persoalannya adalah apakah tantangan gelar yang ia susun batu demi batu sepanjang paruh pertama musim masih bisa ia rebut kembali saat ia kembali. Sebab puncak klasemen sudah berpindah ke tangan Martin. Sebab keunggulan yang dulu terasa nyaman kini sudah lenyap. Ia bahkan sudah tergeser ke posisi kedua sejak Assen, dan yang paling diuntungkan oleh keruntuhan ini bukan orang asing. Justru Jorge Martin, rekan setim yang menghabisinya di Hungaria, yang sudah merebut puncak klasemen di Assen dan kini berpeluang melebarkan jaraknya persis saat Bezzecchi terbaring dalam pemulihan. Dan taruhannya melampaui satu pembalap. Selama bertahun-tahun, Aprilia adalah kisah nyaris juara, pabrikan yang selalu terhenti selangkah sebelum puncak. Musim 2026 akhirnya mengubah kata nyaris itu menjadi kata sekarang, dengan Bezzecchi sebagai wajah dari lompatan tersebut. Jika pemulihannya berjalan mulus dan ia kembali pada awal Agustus, cerita ini masih bisa ditulis ulang menjadi kisah kebangkitan. Namun, jika absennya memanjang, jika bahu itu tidak pulih secepat harapan, momentum yang dibangun sepanjang separuh musim bisa runtuh dalam hitungan pekan. Dalam perebutan gelar, momentum adalah mata uang yang paling rapuh, butuh berbulan-bulan untuk dikumpulkan, dan hanya perlu beberapa hari buruk untuk lenyap. Bukan tidak mungkin, gelar yang belum lama terasa realistis berubah menjadi sekadar catatan kaki tentang musim yang seharusnya bisa menjadi milik Aprilia. Penilaian paling adil atas situasi ini hanya satu. Musim Bezzecchi tidak sedang dihentikan oleh kehebatan lawan. Ia sedang dihabisi oleh keadaan, oleh rentetan nasib buruk, dan satu kesalahan yang datang beruntun pada saat paling genting. Sebagian memang murni sial, seperti terjangan Martin yang lepas kendali di pengereman dan high side yang entah datang dari mana. Sebagian lagi lahir dari kepalanya sendiri yang sesaat lepas kendali di Brno. Publik terlanjur menyebut musim ini sebagai dongeng kebangkitan Aprilia bersama Bezzecchi. Padahal di balik dongeng itu, sebuah takhta sedang diruntuhkan diam-diam. Bukan oleh Marc Marquez, bukan oleh Ducati, melainkan oleh sederet kejadian di dalam dan di sekitar garasinya sendiri. Yang runtuh di Sachsenring bukan satu akhir pekan. Yang runtuh adalah momentum satu musim penuh, dibangun berbulan-bulan, dirontokkan dalam hitungan hari. Gelar yang beberapa pekan lalu terasa ada dalam genggaman, kini kembali menjauh dan tidak ada meja operasi yang mampu mengembalikan poin yang sudah menguap. Itulah kerasnya MotoGP. Di kelas ini yang paling cepat tidak selalu yang paling beruntung, dan Bezzecchi baru saja mempelajarinya dengan cara paling mahal.